Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang yang buta yang bernama Bartimeus, anak dari Timeus. Menarik bahwa dalam cerita Injil tadi, peristiwa ditampilkan ketika Yesus dan murid-muridnya serta orang-orang banyak berjalan berbondong-bondong keluar dari Yeriko dan menuju ke suatu tempat. Ketika tiba di tempat di mana Bartimeus duduk di pinggir jalan, Bartimeus mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang lewat. Ketika dia mendengar bahwa Yesus itu sedang lewat, dia pun dengan penuh keyakinannya, dengan penuh imannya, berseru memanggil Yesus. Dia memanggil dengan begitu keyakinannya yang teguh, atau dengan seluruh hatinya, dengan seluruh dirinya, dia memanggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika orang-orang mendengar bahwa dia memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tanggapan orang banyak melarang atau menegur dia untuk memanggil Yesus. Ketika orang banyak menegur dia, Bartimeus tidak peduli. Dia tetap memanggil nama Yesus dan bahkan semakin keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Suara yang semakin keras dan menggema itu terdengar juga oleh Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang memanggil aku?" "Panggillah dia." Lalu para muridnya menggotong si Bartimeus atau mengangkat Bartimeus, lalu membawanya kepada Yesus. Ketika berhadapan dengan Yesus, Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Suatu pertanyaan yang datang dari Tuhan sendiri kepada manusia. Apa yang engkau ingin agar aku perbuat bagimu? Ya, Bartimeus pun menjawab, Tuhan, aku ingin melihat. Menarik, di akhir pernyataan itu, Yesus tidak bertindak, dikatakan dalam Injil, Yesus tidak bertindak seperti pada penyembuhan-penyembuhan lain yang diceritakan oleh Injil-Injil lainnya. Tetapi Yesus memberikan atau mengeluarkan pernyataan, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Bartimeus itu mewakili diri kita yang penuh dengan cacat celanya. Tetapi Bartimeus dalam cerita Injil tadi, dia menerima diri apa adanya. Tetapi sekaligus dia berharap kepada Allah bahwa suatu saat Allah akan menyembuhkan atau Allah akan menyempurnakan kekurangan yang dia miliki. Alhasil ketika saatnya Tuhan lewat di depan dia, itu kesempatan baginya untuk memanggil atau menyerukan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan bisa menyembuhkan dirinya atau agar Tuhan bisa menyempurnakan kekurangan yang dia miliki. Dengan penuh iman, Bartimeus memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan dirinya. Alhasil, apa yang dimohonkan oleh Bartimeus itu terwujud. Tuhan sendiri mengatakan bahwa imanmu telah menyembuhkan engkau. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita, mungkin diri kita itu seperti Bartimeus yang penuh dengan kekurangannya. Belajar pada Bartimeus bahwa kita tidak perlu menyerah, tetapi berharap di dalam iman, berdoa dengan sepenuh hati, dan ada saatnya Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Walaupun orang lain yang berada di sekitar kita menganggap kita aneh atau menganggap kita tidak layak memanggil-manggil nama Tuhan, tetapi itu bukan merupakan suatu penilaian yang menentukan bagi kita untuk bisa memohon kepada Tuhan, untuk bisa menerima rahmat Tuhan, tetapi soal relasi pribadi kita dengan Tuhan sendiri di dalam iman yang kita miliki. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan hari ini sekaligus mau meneguhkan agar kita tidak pernah berhenti berharap di dalam iman akan kebaikan dan kasih Allah yang senantiasa mau datang kepada kita. Dan tentunya dalam hal ini kita seperti bacaan Injil kemarin memaknai pernyataan Tuhan, bertobatlah. Kalau kita bertobat, sudah pasti jalan kasih Allah akan terbuka lebar untuk kehidupan kita. Allah akan menyembuhkan kekurangan kita dan mengangkat kembali derajat kita sebagai manusia yang mulia, sebagai manusia yang kudus yang telah diciptakan oleh tangannya sendiri. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita dan semakin mencintai Tuhan, Putra Maria yang dikandung di dalam rahimnya ketika dia mau menjelma menjadi manusia. Amin.